Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Febrin Afridi dengan akhiran 40. Saya di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Di mana ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu bani wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرحقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقبر رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Sadaqallahul azim. Selanjutnya kosakata di sini qala berkata, hadza ini, firaqu perpisahan, bani di antaraku, baini di antaraku. Kemudian fakanat maka adalah fil bahri di laut, wara'ahum dan adalah di belakang mereka, wa ammal ghulam anak muda, tughyanan wa kufra kedurhakaan dan kekafiran. Khairan itu lebih baik, zakat wa aqbara kesucian dekat dan lebih baik. Kemudian salihah orang yang saleh, min rabbik di antara dari Tuhanmu. Takwil demikian itu takwil malam tidak ada. Nah, ayat ini, terjemahan dari ayat ini adalah dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya. Karena di hadapan mereka ada seseorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin
dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemampuan sendiriku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Asbabun nuzul dari ayat ini yakninya Quran surah Al-Kahfi ayat 78-82 sebenarnya tidak turun secara terpisah dengan sebab khusus seperti ayat hukum, tetapi merupakan bagian dari kisah panjang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah turunkan sebagai pelajaran besar bagi umat manusia. Kisah ini bermula ketika suatu hari Nabi Musa AS ditanya oleh kaumnya, siapakah manusia yang berilmu? Karena kedudukannya sebagai nabi yang menerima wahyu, Nabi Musa menjawab bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Namun jawaban ini ternyata mengandung kekurangan karena beliau tidak membalikan ilmu tersebut kepada Allah SWT sebagai sumber segala ilmu. Maka Allah SWT menegur Nabi Musa dengan cara yang sangat halus. Allah menetapkan bahwa ada seseorang hambanya yang memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Dari sinilah Allah menetapkan Nabi Musa untuk melakukan perjalanan jauh demi menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Namun sebelum belajar, Nabi Khidir memberikan syarat. Nabi Musa tidak boleh bertanya atau menyanggah apapun yang dilakukan Khidir sampai ia sendiri yang menjelaskannya. Nabi Musa pun menyanggupi, meskipun pada akhirnya ia tidak mampu sepertinya untuk menahan diri. Selama perjalanan terjadi 3 peristiwa yang tampak aneh. Yang pertama, Nabi Khidir melubangi perahu milik orang lain atau musuh. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Kemudian Nabi Khidir memperbaiki dinding tanpa meminta. Dan selanjutnya upah atau imbalan setiap kali melihat hal tersebut. Nabi Musa tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena secara syariat dan langkah perbuatan tersebut tampak salah. Karena Nabi Musa AS telah melanggar kesepakatan sebanyak 3 kali, maka pada ayat 78 Nabi Khidir bertanya bahwa saatnya mereka berpisah. Nabi Khidir menjelaskan hikmah di balik semua perbuatannya. Berdasar ini ialah terdapat di dalam Quran 7 ayat 79-82, perahu dilubangi agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Yang kedua, anak dibunuh karena akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Yang ketiga, dinding diperbaiki untuk menjaga harta anak yatim sampai mereka dewasa. Kemudian tafsirnya, yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan hikmah di balik tindakan Nabi Khidir yang tidak dipahami Nabi Musa. Perahu dilubangi agar tidak dirampas raja zalim, anak dibunuh karena khawatir akan menyelesaikan orang tuanya yang beriman, dan dinding diperbaiki untuk menjaga harta 2 anak yatim. Semua tindakan tersebut dilakukan atas perintah Allah dan mengandung kebaikan yang belum tampak secara lazim atau belum tampak secara jelas. Kemudian menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini mengajarkan bahwa ilmu manusia terbatas dibandingkan ilmu Allah. Nabi Musa tidak mengetahui hikmah di balik peristiwa tersebut, karenanya melihat dari sisi tampak. Oleh karena itu, seseorang mukmin harus bersabar, rendah hati, dan tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu kejadian. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam ayat ini yang pertama, pendidikan kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa yang merupakan seorang nabi besar tetap diperintahkan untuk bersabar ketika belajar kepada orang lain, yaitunya kepada Nabi Khidir. Hal ini menunjukkan bahwa
Proses mencari ilmu memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, pendidikan tawadu, rendah hati. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai rasul ataupun nabi, Nabi Musa tetap bersedia untuk melakukan perjalanan yang jauh untuk demi belajar. Sikap ini menggambarkan bahwa seseorang berilmu, semakin orang itu berilmu, semakin rendah hati pula dirinya. Kemudian yang ketiga, pendidikan husnuzan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua ketentuan Allah dapat dipahami secara langsung oleh manusia atau tampak langsung oleh manusia itu sendiri. Sesuatu yang tampak buruk terkadang justru mengandung kebaikan yang besar di kemudian hari. Yang keempat, pendidikan keimanan terhadap takdir Allah. Seorang mukmin harus yakin bahwa semua keputusan Allah mengandung hikmah dan keadilan, meskipun terkadang sulit dipahami oleh akal manusia. Yang kelima, pendidikan kepedulian sosial. Nabi Khidir membantu pemilik perahu miskin dan menjaga harta anak yatim. Hal ini menunjukkan pentingnya membantu dan melindungi orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Yang kelima, pendidikan kepedulian sosial. Nabi Khidir membantu pemilik perahu miskin dan menjaga harta anak yatim. Hal ini menunjukkan pentingnya membantu dan melindungi orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Yang keenam, pendidikan menjaga hak anak yatim. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Harta mereka harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan sampai mereka mampu mengolahnya sendiri. Yang ketujuh, pendidikan tentang hikmah di balik setiap peristiwa. Perilaku yang dilubangi, anak yang dibunuh, dan dinding yang diperbaiki tanpa sebagai tindakan yang aneh. Namun setelah dijelaskan, semuanya memiliki tujuan yang baik. Dari sinilah peserta didik dapat memahami bahwa tidak semua kejadian dapat dinilai hanya dengan tampak di luar saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.